Kawan saya menanyakan, bagaimana Anda memahami kalimat-kalimat yang banyak di dalam Al-Quran? Ya, dia contohkan, khalidina fiha, kekal di dalamnya. Artinya di dalam neraka, di dalam surga. Itu sejumlah ayat mengatakan, khalidina fiha, kekal di dalamnya. Atau khalidina fiha abada, ditambahi abadan, berabad-abad lamanya. Atau ayat lain lagi yang mengatakan, hum fiha khalidun. Atau ayat lain lagi, bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa, dan seterusnya. Maka saya bilang ke kawan saya, ini ayo kita cermati kalimat-kalimat ini. Kalimat ini, ayat-ayat ini bercerita tentang tempat, akhirat, ataukah bercerita tentang orang? Khalidina fiha, kekal di dalamnya. Saya tanya ke dia, coba perhatikan, rasakan bahasanya. Khalidina fiha, kekal di dalamnya, itu bercerita orang yang masuk ke neraka atau surga menjadi kekal di dalamnya, ataukah surga dan nerakanya kekal? Dia baru nyadar, oh iya ya, ayat itu ternyata bercerita orang kalau sudah masuk ke dalam surga atau ke dalam neraka, maka dia akan kekal di dalamnya. Lebih jelas lagi ketika redaksinya hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya. Jadi ayat-ayat itu sama sekali tidak bercerita tentang surga itu kekal, neraka itu kekal, akhirat itu kekal. Enggak. Yang diceritakan oleh ayat itu adalah seseorang jika dia masuk ke dalam neraka, maka dia akan kekal di dalamnya. Selama-lamanya berada di neraka itu, enggak bisa keluar. Demikian juga ketika dia berada di surga. Dia akan selama-lamanya di surga, kekal selamanya. Hum fiha khalidun itu menjadi penjelas karena di situ menggunakan kata hum menunjuk pada orang. Kemudian kawan saya bertanya, Mas, itu ada ayat yang mengatakan bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Itu kan menggunakan kata akhirat itu abqa. Iya, tapi Anda harus pahami kalimat itu secara holistik, bahwa ayat itu adalah ayat perbandingan, bukan akhirat itu bako, tapi abeko. Digambarkan oleh kalimat sebelumnya, bal tu'thirunal hayatad dunya. Mereka itu mendahulukan mencintai kehidupan dunia, padahal akhirat itu lebih kekal. Jadi lebih kekal dibandingkan dengan dunia. Tetapi itu tidak secara mutlak mengatakan bahwa akhirat itu kekal. Sahabat tasawuf, maka kalau ini kita lanjutkan lagi penelusurannya, kita akan sampai pada kesimpulan berikutnya lagi. Bahwa mereka yang kekal di dalam neraka, di dalam surga, itu dibatasi oleh satu kondisi yang diceritakan di dalam surat Hud ayat 106-108. Fa'amal ladzina syaku fa finnari lahum fiha zafiru wa syahik khalidina fiha madamatis samawati wal ardu illa masya'a rabbuk inna rabbaka fa'alul lima yurid. Itu 106 dan 107. Maka orang yang celaka itu berada di dalam neraka, mengeluarkan dan menarik nafas sambil merintih. Kemudian digambarkan khalidina fiha, kekal di dalam neraka itu madamatis samawati wal ardu, selama tempatnya, selama langit dan buminya masih ada. Illa masya'a rabbuk, kecuali Tuhanmu menghendaki yang lain. Inna rabbaka fa'alul lima yurid, karena Tuhan itu memiliki atau berbuat sekehendaknya. Coba perhatikan ayat ini. Orang celaka berada di dalam neraka, kekal di dalamnya. Jadi ini cerita orang, bukan cerita tempat. Orang celaka berada di dalam neraka, kekal di dalamnya, khalidina fiha, sampai kapan? Madamatis samawati wal ardu, sampai lenyapnya langit dan bumi. Artinya apa? Kekekalan orang yang masuk ke dalam neraka itu dikaitkan dengan kekekalan tempatnya, yaitu kalau tempatnya masih ada. Padahal tadi saya sampaikan, drama kehidupan ini berada di planet bumi. Planet buminya itu dulu pernah tidak ada dan satu ketika menjadi tidak ada lagi, karena planet bumi itu adalah
makhluk, dia bukan khalik. Nah, di sini kelihatan benang merahnya bahwa yang dikatakan kekal itu adalah orang, dan kekekalan dia di dalam neraka atau tempat baik di neraka maupun surga itu bergantung pada kekekalan tempatnya, sementara tempatnya itu tidak kekal adanya karena dia makhluk. Sampai kapan? Sampai lenyapnya langit dan bumi. Apakah langit dan bumi itu akan lenyap? Astronomi mengatakan begitu dan Quran pun mengatakan begitu. Dulu langit dan bumi itu sebetulnya padu. Bahkan dalam sudut pandang saintifik ini kalau diteruskan menuju pada yang namanya titik singular atau singularitas. Singularitas itu sama dengan kalau angka itu 1 juta ditarik mengecil ya, akhirnya 1 juta mungkin menjadi 100.000, 1000, 10, 1, 0. 0 itu adalah titik singular, ketiadaan. Artinya apa? Sangat boleh jadi jagat raya ini muncul dari ketiadaan. Dan suatu ketika ini akan mengkerut kembali. Kenapa? Karena balon udara ya, anggaplah ini balon udara sedang mengembang. Ketika mengembang ini dia akan sampai pada satu batas tertentu dan kemudian dia akan mengkerut kembali. Mengkerut, kemudian akan lenyap di satu titik seperti semula. Begitulah diceritakan di dalam surat Al-Anbiya, Allah mengatakan Allah menggulung langit seperti menggulung lembaran-lembaran kertas. Nah, ini berjalan berapa lama? Miliaran tahun. Mengkerut, satu ketika akan lenyap kembali. Jadi fase akhirat itu akan berakhir seiring dengan lenyapnya jagat raya, yang secara kosmologi atau astronomi disebut sebagai Big Crunch, keruntuhan seluruh alam semesta ini. Kemana? Kembali menuju pada ketiadaan. Jadi sahabat tasawuf, kalau kita membangun dan merekonstruksi argumentasi ini dari dua sisi, dalil Al-Quran maupun dalil-dalil yang bersifat saintifik, itu akan bertemu di satu titik yang sama. Secara dalil, ayat-ayat Al-Quran mengatakan, ya kesimpulan holistiknya adalah segala sesuatu ini bakal binasa. Yang ada cuman Allah saja, huwal awwalu wal akhiru. Dia yang awal, dia yang akhir. Kullu syai'in halikun ila wajhah. Segala sesuatu bakal binasa kecuali Allah saja. Quran dengan sangat tegas mengatakan itu. Sedangkan dari sisi saintifik, kesimpulan sampai hari ini mengatakan bahwa jagat raya memang sedang mengembang. Dan kemudian memang masih muncul beberapa alternatif yang mengatakan akan mengembang terus atau mengkerut. Tetapi kalau kita berpedoman pada Al-Quran, maka kata Al-Quran, Allah menahan langit ini supaya tidak terus mengembang. Dan di ayat yang lain lagi dikatakan Allah akan menggulung langit seperti menggulung lembaran-lembaran kertas. Artinya secara saintifik satu ketika ya, itu boleh jadi seperti dikatakan oleh Al-Quran dan kita meyakini ini bahwa langit itu akan digulung kembali, yang sekarang sedang digelar itu akan digulung kembali, dan ketika digulung kembali kita akan melihat bukti-bukti bahwa jagat raya ini akan mengerut dan satu ketika akan menuju pada satu titik di mana dia diciptakan dulu, maka dia akan lenyap kembali di tempat itu.